Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua. Dan aku sekalian, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-6, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ke limit ketahingga fungsi trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan limit ketahingga fungsi trigonometri. 2. Mempresentasikan penyelesaian masalah limit ketahingga fungsi trigonometri. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas masalah limit ketahinggaan dan kita sudah bahas pula limit fungsi trigonometri. Jadi ada dua konsep di pertemuan ini yang akan kita gabung, ya. Oke, jadi mudah-mudahan diingat kembali atau diputar kembali video-video tentang materi ketahinggaan dan fungsi trigonometri di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, limit ketahinggaan fungsi trigonometri itu pada hakikatnya merupakan gabungan dari limit ketahingga ya yang dibahas di pertemuan minggu lalu dan limit fungsi trigonometri di pertemuan sebelumnya lagi, ya. Jadi silakan dibuka kembali buku catatannya yang sudah mencatat, ya, tentang rumus-rumus yang terkait dengan limit ketahingga dan limit fungsi trigonometri, ya. Oke, jadi di sini saya tidak jelaskan lagi materinya karena kami sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi limit ketahingga fungsi trigonometri. Oke, kita awali dengan pembahasan contoh pertama, ya. Nah, ini hitunglah limit X menuju tak berhingga X kali sin X. Nah, inilah yang dimaksud limit ketahinggaan fungsi trigonometri, ya. Limitnya menuju tak berhingga, sementara di fungsinya ada fungsi trigonometri. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita harus pahami kembali konsep limit X menuju tak berhingga dengan fungsi trigonometri. Oke, baik, kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengandaikan atau memisalkan, ya. Ya, saya misalkan U sama dengan 1/X. Ya, jadi ini saya misalkan dengan U. Maka akibatnya X itu sama dengan 1/U, ya. Ya, ini dikali silang, ya, dikali silang. Jadi tukar saja, maka X sama dengan 1/U. Nah, lanjut, jika X mendekati tak berhingga, ini dari soal, ya, X mendekati tak berhingga. Nah, perhatikan, jika X mendekati tak berhingga, ini dari soal, akibatnya, ya, U itu pasti mendekati 0. Ya, kenapa? Karena U itu 1/X, sementara X itu menuju ke bilangan yang sangat besar. 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, pasti hasilnya menuju 0 atau mendekati 0. Oke, ya. Saya ulangi lagi, jika X mendekati tak berhingga, ini prinsipnya, ya, ini dari soal, maka U pasti mendekati 0. Nah, ya. Akibatnya limit X menuju tak berhingga X sin 1/X sama dengan, sekarang pengandaian, ya, kita ganti semua yang ada variabel X di soal ini, kita ganti dengan U, ya kan, dari pemisalan tadi. Oke, limit U menuju 0, ya kan, U X diganti U menuju 0. U sama dengan, ya, ini X, ya, X itu ini sama dengan 1/U, kita ganti 1/U. Sin sin 1/X itu dari pemisalan sama dengan U juga. Jadi kita dapat persamaan baru, limit U menuju 0, 1/U sin U kali sin U, ya.
Oke, baris kedua. Limit U menuju 0, 1 kali sin U itu sama dengan sin U per U, ya kan? Nah, ini bentuk ini merupakan konsep dari limit trigonometri. Jadi yang kita bahas di pertemuan yang lalu ya, sin X per X rumusnya kemarin, atau sin U per U. Yang penting intinya ini sama ya. Oke, kita lihat kembali untuk mengingatkan materi minggu lalu ini. Jadi ada 4 rumusnya limit trigonometri. Ya, ini 1, 2, sama ya, 3, 4. Nah, untuk soal kita tadi kita pakai konsep ini. Ya, inilah rumus limit fungsi trigonometri. Oke, nah. Jadi berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, limit U menuju 0, sin U per U itu sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, limit X menuju tak berhingga, X sin seper X itu sama dengan 1. Nah, inilah pembahasan soal pertama ya, untuk limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, atau soal yang kedua. Nah, seperti ini soalnya. Hitunglah limit X menuju tak berhingga, sin seper X per X kali 1 cos 2 per X. Nah, ini. Jadi untuk soal ini ya, langkah pertama sama ya, kita memisalkan dulu. Ya, kita mengandaikan. Ya, kita misalkan ini seper X ini ya. Oke, jadi semua kita ganti variabelnya. Boleh U, boleh huruf apa saja. Ini hanya ke faktor kebiasaan ya, kita pakai huruf U. Jadi kita misalkan. Nah, ini dia. Jadi penyelesaiannya, kita misalkan U sama dengan seper X, ya kan? Maka X sama dengan, pastilah sama dengan seper U, ya kan? Nah, itu yang pertama. Langkah pertama ini harus seperti ini ya. Oke, langkah pertama. Langkah kedua, kita buat ini pernyataan ini harus ditulis ini. Jika X mendekati tak berhingga, ini dari soal, maka U pasti mendekati 0. Ah, ini harus dipahami prinsipnya. Ya kan? Nah, kalau ini harus dipahami prinsipnya, supaya tidak ada lagi pertanyaan kenapa U menuju 0. Nah, inilah akibatnya, limit X menuju tak berhingga, sin seper X per 1 kali 1 kurang cos 2 per X. Ah, ini soalnya ya. Langkah pertama setelah pemisalan, kita tinggal substitusi. Jadi semua variabel X yang ada di soal ini kita ganti dengan pemisalan kita, yaitu huruf U atau variabel U. Oke, kita mulai. Limit U menuju 0, sin seper X, kita ganti sin U, ya kan? Karena seper X itu sama dengan U, ya kan? Per X. X itu di pemisalan kita tadi adalah seper U, ya kan? Jadi saya ganti ini seper U. Oke. 1 kurang cos. Cos 2U. Dari mana 2U ini? Ini 2 per X, ya kan? 2 per X itu sama artinya dengan 2 kali seper X. 2 kali seper X. Seper X itu sendiri adalah U. Jadi 2 kali seper X itu sama dengan 2U. Ini, ya kan? Ini jadi sehingga kita dapat cos 2U. Oke ya. Nah, ini. Oke, ini saya tulis kembali. Iya, oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Limit U menuju 0, sin U per seper U kali 1 kurang cos 2U. Ya, saya sederhanakan ini ya. Sin U ya dibagi dengan seper U itu sama saja dengan U kali sin U. Ini hasilnya ya. Ini sudah lebih sederhana. Jadi saya dapatkan persama yang baru. Limit U menuju 0, U sin U per 1 kurang cos 2U. Oke ya. Nah, bentuk yang terakhir ini ya, kalau kita substitusi U menuju 0, ini pasti terjadi 0 per 0 kan? Coba lihat. 0 U. Ini bisa 0. Sin 0 itu 0, jadi 0.
1 kurang cos 2U. Cos 0 itu 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi 0 per 0. Jadi terjadi 0 per 0. Berarti masih kita perlu lanjutkan. Nah, kita kembali ke materi minggu lalu, limit fungsi trigonometri. Jika dia 0 per 0, apa yang harus dilakukan? Apakah difaktorkan? Ya kan? Apakah kita menggunakan rumus trigonometri, ya, atau menggunakan rumus-rumus identitas untuk menghindari terjadinya 0 per 0. Jadi ini terjadi 0 per 0, berarti kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah ini. Nah, limit U menuju 0, U sin U ini tetap ya. Jadi yang saya rubah adalah yang tadi penyebutnya ya, 1 kurang. Ini. Jadi tadi kan di sini 1 kurang cos 2U. Nah, saya rubah cos 2U. Ya kan? Di rumus identitas di pertemuan minggu lalu itu ada. Jadi ini saya rubah ini dengan menggunakan rumus pertemuan minggu lalu, ini dia. Ya ini, ya kan? Rumus yang keempat. Mudah-mudahan masih diingat. Cos 2U sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2A. Ini ya. Cos 2 ini rumus ini. Oke, ini yang digunakan. Nah, saya kembali. Nah, sehingga saya dapatkan seperti ini. 1 kurang 2 sin kuadrat U. Ya kan? Ini. Jadi ini satunya ya dari soal tadi. Ini 1 kan? Ini cos 2U ini saya rubah ini menggunakan rumus yang tadi. Ya, ini dirubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat U. Oke. Nah, ini. Nah, lanjut. Setelah kita gunakan identitas tadi, kita sederhanakan bentuk ini. Ya, limit U menuju 0, U sin U. Ini lagi 1 kurang 1 0, ya kan? Negatif 1 kali negatif 2 itu positif 2. 0 ditambah 2 sin kuadrat 2U, yaitu hasilnya 2 sin kuadrat 2U, ya kan? Atau istilahnya ini habis. Ya kan? Jadi ini diklik ke dalam jadi positif. Nah, bentuk ini ya kita sederhanakan lagi ya supaya bisa kita selesaikan dengan menggunakan limit fungsi trigonometri karena dia sudah menuju 0. Nah, ini U kali sin U ya. Jadi ada konstan ini, konstannya ini saya pisah. Ini kan 1/2 ini. Oke. Jadi limit U menuju 0 1/2. Ya kan? Ada U, ini sin U, ini sin pangkat 2U, ini artinya sin U kali sin U kan? Saya pecah ini, jadi saya pasangkan U per sin U. Nah, kemudian masih ada 1, ini juga 1, saya pasangkan sin U per sin U. Oke, ini. Jadi ini pecahannya ya. Kenapa? Apa tujuannya kita pecah seperti ini? Supaya kita bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat limit U menuju 0 1/2 itu jawabannya 1/2. Ya, karena ini fungsi konstan. Yang kedua, limit U menuju 0 U per sin U. Ini rumus yang tadi kan? Hasilnya 1. Sin U per sin U ini kalau dibagi hasilnya 1 juga. Jadi jawabannya 1/U kali 1 kali 1. Maaf, jawabannya 1/2 kali 1 kali 1 itu hasilnya 1/2. Jadi kesimpulannya limit X menuju tak berhingga, ya kan? Ya, jadi kesimpulannya limit X menuju tak berhingga sin X per X kali 1 kurang cos 2 per X itu sama dengan 1/2. Ya, jadi hasilnya 1/2. Oke lah, jadi inilah pembahasan soal-soal atau materi pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi kesimpulannya, kembali membuka catatannya atau mengingat rumus-rumus limit tak berhingga dan limit fungsi trigonometri. Karena di pertemuan kali ini kita menggunakan kedua konsep itu. Saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.